Lo percaya nggak kita bisa dapatkan pekerjaan yang enak dengan membangun personal branding doang? Dalam video ini gue bakalan bahas itu, tapi sebelumnya seperti biasa gue pengen intro dulu. Pekerjaan yang enak yang gue maksud adalah pekerjaan yang nyaman, yang bikin kita kayak betah bekerja di situ, yang sesuai dengan keinginan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang sesuai dengan passion kita, jiwa kita gitu ya. Tapi kebanyakan orang juga berpikir bahwa pekerjaan yang paling enak itu adalah menganggur, ya kan? Ya mungkin bagi orang yang terbiasa bekerja itu menganggur sehari dua hari itu adalah idaman-idaman mereka ya. Stres bekerja, terus berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, terus menerus setiap hari. Kadang mereka butuh refreshing untuk sehari aja kayak liburan panjang ya sebulan ya, sehari liburan gitu untuk nggak ngapa-ngapain, nggak mikirin kerjaan. Sehari dua hari oke. Tapi kalau udah seminggu kayak mulai gabut gitu kan ya, mau ngerjain apa, biasanya kerja sehari, seminggu nggak ngapa-ngapain, terus sebulan boleh nggak punya duit. Akhirnya bukannya malah enak menganggur, tapi malah jadi tambah pusing. Jadinya nggak enak. Jadi siapa yang mau menganggur di hari gini? Kayaknya nggak ada sih. Dengan pressure yang kayak semakin gila, sosial media juga membuat kita jadi kayak punya pressure. Orang sana udah punya ini, orang teman kita yang di sana udah punya ini gitu. Itu bikin kita kayak pressure untuk harus terus kerja, dapat duit, dapat yang kita inginkan, biar bisa nunjukin di sosial media gitu aja. Ya nggak apa-apa. Makanya di zaman sekarang itu pressure-nya udah nggak private lagi. Kalau kita mau menganggur, kita dapat paparan informasi dari orang-orang, teman-teman kita bahwa mereka sudah lebih sukses daripada kita jadi kayak ketekan sendiri kan ya. Meskipun itu sebenarnya nggak baik untuk jadikan sebuah perbandingan ya antara kita dan teman-teman kita di sosial media atau di mana-mana gitu. Tapi bagaimanapun juga pasti akan ada pressure seperti itu. Makanya kita semua pasti nggak pengen menganggur. Kita pasti pengen dapat pekerjaan yang enak ya. Selain itu pasti kita semua itu punya cita-cita, punya keinginan di masa depan yang sesuai dengan yang kita inginkan kan. Makanya kita berusaha kerja seperti yang tadi gue bilang, mencari pekerjaan, mencari kegiatan biar suatu saat cita-cita kita itu bisa terwujud. Apa yang kita harapkan di masa depan bisa terwujud. Makanya batu loncatannya adalah kerja. Tapi kadang meskipun kita udah dapat pekerjaan, kita udah berupaya untuk mencari yang kita inginkan, ada aja sih masalah-masalah di kerjaan yang bikin kita nggak nyaman. Harapan kita itu seperti ini, ternyata kenyataannya seperti ini. Ada aja kayak orang-orang yang bikin kita nggak nyaman meskipun pekerjaannya udah nyaman. Pokoknya ada aja deh yang bikin kita jadi nggak nyaman dalam pekerjaan kita. Ujung-ujungnya kita jadi berpikir lagi untuk refreshing, menganggur. Ini ternyata nggak senyaman yang gue pikirin ya, gitu-gitu. Kayak jadi berputar terus seperti itu. Makanya kalau kita nggak tahu bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, ujung-ujungnya cuma berputar seperti itu terus. Gue punya pemikiran atau punya kayak prinsip sendiri bahwa kita itu sebenarnya bisa memang untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, yang enak, yang kita nyaman dengan cara membangun personal branding. Nah, untuk bisa pakai cara itu dengan personal branding dan mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, ada beberapa hal yang harus kita tahu dulu. Yang pertama, kita itu harus tahu dulu pekerjaan apa sih yang sebenarnya bikin kita nyaman gitu. Pekerjaan apa yang sebenarnya enak buat kita. Ada loh orang itu yang nggak tahu pekerjaan yang bikin dia nyaman. Ada orang itu yang punya cita-cita tapi dia nggak tahu cita-citanya itu yang nyaman itu apa gitu. Ada. Kalau ditanya kita, lu sebenarnya nganggur enak gak sih? Enggak sih. Terus lu sebenarnya pengen kerja apa? Yang enak dong, yang nyaman dong. Terus ditanya, emang yang nyaman apa? Nggak tahu, yang penting dapat duit aja gitu kan ya. Ya ada orang yang cuman berpikir sebatas itu, tapi nggak tahu detailnya pekerjaan apa yang bikin dia nyaman gitu. Yang tadi gue maksud adalah kita harus tahu detail pekerjaan apa yang nyaman buat kita, yang detail ya, yang sesuai dengan hati kita, yang jangka panjangnya sesuai dengan cita-cita kita, yang kita itu kalau ngelakuin bisa kayak tiap hari, setiap detiknya kita tetap semangat terus. Itu harus tahu secara detail. Yang pertama itu syaratnya ya. Jadi nanti kalau udah tahu itu, gue pengen kalian nge-breakdown ketika kalian udah dapatkan pekerjaan atau punya istilahnya punya pekerjaan yang bikin gue nyaman adalah pekerjaan ini. Nah, pekerjaan itu harus di breakdown. Kalian tulis aja, meskipun kalian belum tahu caranya ya, kalian tulis aja yang kalian tahu aja. Contohnya pekerjaan yang bikin kalian nyaman itu sebenarnya adalah jadi content creator. Ya kalian tulis aja, untuk mencapai atau menjadi content creator itu apa aja yang harus dilakukan. Contohnya, kalian harus punya relasi sama content creator. Terus kedua, kalian harus bisa kamera. Ketiga, kalian harus tahu editing, bikin video yang bagus. Terus kalian harus tahu sosial media atau menguasai sosial media, misalkan Instagram atau TikTok atau YouTube. Kalian harus menguasai algoritma sosial media itu gitu. Misalkan sarannya itu ya. Itu semua yang tadi gue sebut. Kalian harus ngelis itu dan kalian breakdown bagaimana cara untuk bisa menguasai ilmu-ilmu tadi, menguasai cara-cara tadi, pakai kamera, editing, terus kalian harus menguasai ilmu algoritma sosial media, terus kalian harus punya relasi content creator. Bagaimana cara kalian bisa mencapai itu? Itu kalian tulis dulu semuanya, kalian cari tahu. Nah, kemudian kalian harus belajar dulu tentang bidang itu.
Ya memang kenapa tadi ngomongnya untuk personal branding itu harus belajar dulu loh. Jangan mentang-mentang kalian itu tiba-tiba bisa ngebangun personal branding tanpa ilmu. Enggak, membangun personal branding itu juga perlu ilmu. Jadi nanti kalau kalian ngebangunnya sesuai dengan ilmunya, kalian akan lurus gitu, arahnya jelas. Makanya tadi gue spill ya, caranya kalian harus tahu dulu pekerjaan apa yang memang kalian inginkan, yang sesuai nyaman dengan kalian. Terus kalian harus breakdown bagaimana cara mencapai pekerjaan itu, caranya itu apa aja, dan syaratnya apa aja, kegiatannya apa aja gitu. Nah, setelah itu kalian belajar untuk mendapatkan cara-cara itu, untuk mencapai cara-cara ini, mendapatkan ilmu-ilmu ini, belajar gitu. Setelah belajar, kalian membangun persona diri kalian kepada publik. Kalian itu menunjukkan setiap yang tadi gue bilang, syarat-syaratnya itu kalian lakukan dan tunjukkan ke publik. Misalkan tadi gue bilang yang pertama relasi content creator. Ya kalian harus melakukan, berkomunikasi dengan mereka, mencari content creator yang lain, mencari relasi yang lain gitu. Melakukan komunikasi tentang itu, menambah ilmu kalian bagaimana cara jadi content creator. Di situ kalian ketika ngobrol, ketika berkomunikasi dengan mereka, ketika kalian koneksi dengan mereka, itu kalian membangun persona kalian kepada mereka juga sebagai content creator. Terbentuklah persona kalian bahwa kalian itu bidangnya adalah content creator. Misalkan kalian sudah pengen memulai untuk belajar tentang kamera, ujung-ujungnya kalian kan pasti akan belajar kepada orang yang sudah bisa kamera kan. Nah, kalian juga belajar dari situ. Kalian ketemu orang yang bisa kamera, terus kalian datang ke mereka, kalian bilang, kenapa sih pengen belajar kamera? Ya karena gue pengen jadi content creator gitu kan ya. Setelah tidak langsung kalian itu pasti akan bilang seperti itu kepada orang yang bisa kamera tadi. Kalian akan menunjukkan bahwa kalian itu personanya adalah seorang content creator. Terus kalian pengen belajar dari buku atau dari internet dan sebagainya. Kalian belajar tentang ilmu algoritma, terus kalian belajar tentang strategi bagaimana bikin konten yang bagus. Kalian koleksi buku-bukunya, kalian baca terus gitu kan ya. Kalian otomatis kan punya ilmu yang banyak tuh tentang dunia content creator. Hukum alam pasti akan mendekatkan kalian dengan sesama minat, dan kalian cerita tentang ilmu kalian akan membangun persona kalian secara pelan-pelan bahwa kalian emang ternyata bisa ngerti dunia content creator dari membaca buku tadi, melihat di internet dan sebagainya. Di situ tuh kalian sebenarnya lagi membangun personal branding setelah tidak langsung. Di situ kalian akan mulai dikenal sama orang-orang yang di circle kalian dulu, yang sama-sama content creator, atau lingkungan kalian. Misalnya kalian itu di desa, orang-orang desa kalian mulai ngerti, mulai ngeh bahwa kalian kok mulai syuting, kalian kok mulai datangin temen sesama content creator, kalian mulai kayak sering collab post, atau mungkin kalian sering kolaborasi dengan content creator yang lain, mulai dikenal, dan di sosial media mulai orang itu lihat bahwa kalian itu sebenarnya ngonten gitu loh. Secara tidak langsung, maka pelan-pelan personal branding kalian akan terbentuk. Nah, ketika itu udah mulai terbentuk, kalian bakalan sadar dan kalian bakal tahu di mana kalian bisa mencari duit dari situ. Orang mulai ngelirik, wah ini cocok nih untuk di endorse. Terus ada orang yang pengen kerja sama brand atau bisnis tertentu, ini cocok ini untuk jadi content creator di usahaku dan sebagainya. YouTube kalian mulai naik, kalian mulai dapat duit dan sebagainya. Kalian mulai dipakai ambassador oleh beberapa brand dan sebagainya. Kalian punya rezeki dari konten-konten creator lainnya, mungkin mereka punya project-project yang menghasilkan. Kalian mulai diajak sama mereka, kalian dapat duit dan sebagainya. Kalian mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan, menjadi seorang content creator. Jadi ketika kalian sudah menguasai ilmunya dan kalian sudah melakukan itu, setelah tidak langsung kalian itu akan mendapatkan pekerjaan dari yang tadi gue bilang, semua yang kalian lakukan untuk membangun diri kalian sebagai content creator dan kalian memperkenalkan diri kalian kepada publik, kepada orang-orang, kepada relasi, itu sebenarnya adalah step personal branding dengan cara komunikasi gitu loh. Yang kalian bisa, akhirnya kalian membentuk persona kalian sebagai content creator, dan di situ ujung-ujungnya atau endingnya kalian bisa dapat pekerjaan yang kalian inginkan. Dapat duit kan sama dengan pekerjaan ya, sama dengan kerja. Dan di situ kalian dapat duit dan kalian bisa kerja sesuai dengan bidang kalian, menjadi content creator dengan lingkungan yang memang sesama content creator dan sebagainya. Intinya goalnya kalian bakalan tercapai. Makanya tadi gue bilang, personal branding itu bisa dipakai untuk mendapatkan pekerjaan yang enak, yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang nyaman buat kita. Setuju nggak kayak gitu? Untuk yang terakhir, kalian tinggal menjaga aja reputasinya. Kalian menjaga kepercayaan antara sama content creator kepada audiens kalian, menjaga reputasi kalian sebagai seorang content creator. Menjaga itu, kalian terus belajar agar ilmu kalian semakin naik, dan ketika kalian menjadi content creator di bidang atau di niche tertentu, kalian memang semakin percaya diri untuk menyampaikan ilmu itu atau edukasi itu atau membahas itu. Makanya reputasi itu harus dijaga biar pekerjaan kalian sebagai content creator terus bertahan sampai terwujudnya cita-cita kalian. Goalnya sampai mana nanti? Pokoknya konsisten terus sampai goal kalian itu terwujud. Reputasinya harus dijaga terus sampai kalian bisa dapat yang kalian inginkan. Yang pertama harus tahu apa yang kalian inginkan, yang kalian nyaman.
Terus yang kedua, kalian harus meng-breakdown itu, mencari cara bagaimana untuk sampai ke sana, menulis tugas-tugas apa atau pekerjaan atau kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kenyamanan pekerjaan itu. Terus kalian lakukan, kalian eksekusi itu, praktikan itu sama dengan kalian membangun personal branding. Pelan-pelan kalian mulai dikenal dan sebagainya, kalian mulai sukses, kalian mulai dapat uang dari sana, alias ini akan jadi pekerjaan. Terus kalian tinggal jaga reputasi, jaga kepercayaan di situ, jaga bahwa kalian itu sebenarnya content creator gitu loh, terus menerus sampai goal kalian tercapai, menjadi yang kalian inginkan sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi gitu ya. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kalau kalian pengen share tentang apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen request video apa yang bakalan gue bahas selanjutnya, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Thank you for watching sampai akhir ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.